Iya. Mengapa? Karena dosa Adam sudah diwariskan kepada kita. Bayi lahir sudah berdosa. Belum berbuat dosa, sudah berdosa. Jadi kalau mereka berbuat dosa, bukan karena pengaruh lingkungan. Aslinya adalah karena dia lahir dengan membawa dosa. Dosa siapa? Dosa nenek moyangnya, dosa Adam. Saya yakin kalau kamu punya anak-anak, anak-anakmu gak usah mbak ajari untuk rebutan mainan, rebutan makanan, berkelahi. Mereka auto bisa tuh. Orang tuanya bilang jangan berkelahi, jangan rebutan. Ya, sudah dibawa ke sekolah minggu, di gereja. Tapi mereka juga melakukan itu. Saudara-saudara, karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus, Dia datang untuk mencari kita dan kemudian menyelamatkan kita. Kita diangkatnya, kita dipindahkannya dari dosa kepada kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Dan hari ini engkau adalah orang-orang yang tidak lagi tinggal di sana. Engkau tinggal di sini. Ya. Telah dipisahkan dari dunia. Ya, dan kamu telah dijadikan baru oleh karya Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, nah orang-orang yang tidak tinggal di kalangan orang fasik, tidak duduk di kalangan orang-orang yang mencemooh, ya, mereka kesukaannya apa? Ya, kesukaannya ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan terburu-buru bingung, Pak, masih pakai hukum Taurat ya Pak? Saya akan menjelaskan. Ya. Sebetulnya memang ini perjanjian lama, ya, dan selalu afiliasinya kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah patokan kehidupan yang sebenarnya. Ya kan saudara-saudara? Jadi mereka masih menggunakan hukum Taurat ini. Selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Katakan sama-sama yang len kuning ini, huruf kuning ini. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya, katakan sama-sama, berhasil. Amin. Jadi orang yang hidup ya di tempat yang baru itu karakternya suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon di tepi aliran air. Ya. Kalau di tepi aliran air itu mendapat supply terus-menerus untuk dia bisa hidup. Daunnya hijau, selalu berbuah. Ya, kalau jauh dari tepi aliran air pasti kering, ya, dan tidak menghasilkan. Saudara-saudara, ini adalah sebetulnya saya pakai kata istilah ya, takdir saudara di dalam Yesus. Ya, kenapa saya ngomong takdir? Karena firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu semua untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau kamu ada di sini, bukan karena kamu mau di sini. Tapi karena Yesus sayang sama kamu. Sehingga dia selamatkan kita. Selamatkan kamu semua. Ya, dan kamu, saya ditentukan untuk tinggal di sini. Dan menikmati segala supply yang Tuhan berikan. Dan oleh karena itu, akibat yang terakhir, engkau akan melihat hidupmu berhasil. Amin. Ini saya ngomong Taurat dulu ya, belum diganti ya. Tarurat ini salah, harusnya Taurat
ya, R-nya kebanyakan. Ini ya, dibuang. Nah, Taurat itu bahasa Ibraninya adalah Torah. Ya. Artinya adalah instruksi, ajaran, hukum. Orang mengacu ini pada 10 perintah Allah dan kemudian penjabarannya oleh para imam. Ya, enggak salah Bapak Ibu. Karena selama masa perjanjian lama, patokan hidup mereka itu memang betul Torah, ya. Dari kata Tor, pengajaran, dan ini itu sebetulnya ya. Ini ya enggak ditulis, ya. Jadi Yahweh, kepencet. Yahweh atau Tuhan. Jadi Taurat itu artinya pengajaran yang berasal dari Yahweh, Tuhan. Ya. Nah, Yosua 1 ayat 8 ini mengulangnya Bapak Ibu. Ya. Sama dengan yang disampaikan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Kita akan baca sama-sama ayat ini 1 2 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi kalau engkau mau berhasil, engkau mau beruntung, engkau mau sukses, engkau mau mendapatkan apa yang sebenarnya bukan hanya engkau harapkan, tapi sebetulnya yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah standarkan, Tuhan sudah karuniakan supaya engkau menikmatinya. Saudara-saudara, yaitu memperkatakan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ajaran Tuhan. Oke. Taurat. Ya. 10 perintah Allah itu adalah manifestasi ringkasannya. Tapi sebetulnya lebih daripada itu. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu kabar duka cita tentang kita. Kamu masih ingat ketika Israel berkata kepada Tuhan, Tuhan, beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Dan kamu tahu ketika Israel ngomong sama Tuhan seperti itu, kesannya ya di dalam konteksnya mereka tuh nantang. Sebetulnya tanpa hukum Taurat, sebelum dinyatakan hukum Taurat, Tuhan itu penuh kasih karunia. Pelanggaran tidak diperhitungkan. Selalu ada pengampunan. Kapan Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat dosa? Kapan? Setelah hukum Taurat diberitahukan. Sebelum itu tidak ada penghukuman. Makanya Paulus sampai ngomong begini. Kita ini orang-orang terkutuk di bawah hukum Taurat. Dulu pelanggaran tidak pernah diperhitungkan karena tidak ada ukurannya, tidak ada patokannya. Tetapi begitu hukum itu diberikan, kita semua hidup di bawah kutuk. Dan kamu tahu bahwa Tuhan berfirman, kalau kamu dengan setia mendengar perkataanku dan melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita bisa aminkan ini. Tetapi begitu kita melihat diri kita sendiri, kita langsung berkata, aduh, gagal Tuhan, gak mampu Tuhan. Maaf Tuhan kalau saya gak bisa setia Tuhan. Aduh Tuhan, aku punya akal budi, aku punya kehendak, aku mau melakukan hukum-Mu. Tetapi di dalam hatiku ada hukum yang menentang itu, yaitu hukum dosa daging. Sehingga aku melawan hukum itu. Aku ini manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Itu yang ngomong ahli Taurat. Seorang anggota Sanhedrin namanya Saulus, yang begitu hebat melakukan dan mentaati hukum Taurat. Dia berkata setelah menerima Kristus,
Aku ini betul-betul manusia celaka. Dan kita tahu bahwa di bawah hukum Taurat, semua orang yang terbaik sekalipun jatuh tidak berdaya. Betul kan? Musa, hebat dia. Tetapi dia tidak bisa masuk ke Kanaan hanya karena satu kesalahan. Apa Bapak Ibu tahu kesalahannya? Disuruh ngomong sama gunung batu supaya keluar air, dia emosi. Dia pukul itu pakai tongkatnya, airnya keluar juga. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Aku katakan, kamu katakan. Bukan pukul. Tapi kenapa kamu pukul? Orang emosi seperti Musa, orang tuh bilang begini loh, lumrah, manusiawi. Ya kan? Siapa sih yang gak pernah emosi? Ngeliatin kebebalan, ngeliatin kebodohan, ngeliatin pemberontakan yang sebetulnya berakar dari kejahatan. Saudara-saudara, dan karena sebab kecil itu Musa gagal. Daud, raja yang hebat, ya, Israel pakai bendera di tengahnya bintang Daud. Itu bintang Daud Bapak Ibu. Daud itu sangat dihormati di Israel. Gambaran tentang petinya, ya, tempat dia terbaring itu sangat luar biasa mewah. Saudara ngerti? Dia pun gagal. Siapa tidak gagal? Saulus, dia merasa, aku sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Aku orang Yahudi, totok asli. Dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia sombong. Tetapi begitu dia di tengah jalan menuju Damsyik, sinar Tuhan menyinari dia dan dia tersungkur. Dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Saudara-saudara, dan kemudian 3 hari dia buta, diberkati dan kemudian dicelikan oleh hamba Tuhan yang bernama Ananias. Saudara-saudara, dan dia melihat kebenaran, dia melihat terang, dia melihat pembaharuan, dia melihat hidupnya yang begitu diubahkan. Kemudian dia berkata, tetapi apa yang aku anggap sebagai keuntungan hidup di bawah hukum Taurat, sekarang ku anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Dan aku menganggapnya sampah. Jadi Bapak Ibu, kita di bawah hukum Taurat tidak berdaya. Paulus bilang sampah. Ini perkataan yang betul-betul sebetulnya jujur karena dia diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dia berkata, pengenalanku akan Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada apapun juga di dunia ini. Dan saudara mengerti hari ini ketika kita membaca firman Tuhan dari perjanjian lama, lihatlah dari kacamata salib Yesus Kristus. Bahwa hukum Taurat sudah diselesaikan, sudah dituntaskan, sudah digenapkan oleh satu orang yang sempurna itu, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Yesus Kristus datang kepadamu dan mempersembahkan kepadamu, sudah aku selesaikan. Aku mempersembahkan kepadamu supaya hari ini engkau menikmati saja apa yang aku telah kerjakan dan apa yang aku telah selesaikan. Jadi kalau kamu membaca hukum Taurat di sini, arahkanlah pikiranmu kepada siapakah penyelesai hukum Taurat. Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ya. Dan firman itu adalah
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, dan firman itu telah ada di antara kita. Dan firman itu telah menjelma, berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman itu? Yesus Kristus. Jadi kalau ngomong firman Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Ya. Kalau ngomong firman adalah termasuk hukum Taurat yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sang firman itu. Saudara-saudara, makanya hari ini kita tengok sama-sama apakah kita melihat kebenaran firman itu terus-menerus dimanifestasikan di dalam hidup kita. Karena ini adalah kunci keberhasilan. Merenungkan, dalam bahasa Inggrisnya adalah meditate, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah hagah. Ya, hagah. Hagah itu sebetulnya lebih tepatnya diterjemahkan adalah berkata-kata, ya, bergunam. Bergunam itu piye? Hah? Gemeng, boleh gemeng. Gemeng tahu ya? Nah, bergunam, gemeng. Melepaskan perkataan itu di bawah nafas kita. Wah, ini lebih keren ini. Di bawah nafas kita. Kamu kan nafas terus toh? Nah, di bawah nafas itu kamu mulai dremimil. Ah, dremimil juga tahu ya, dremimil. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ini istilah yang sebetulnya bagus dan ada ilustrasi sih. Sapi lembu itu kalau sudah makan, ya dia duduk, ya, dan kemudian mengunyah lagi. Yang dikunyah itu apa Bapak Ibu? Yang sudah ditelan, dikeluarin lagi, dikunyah lagi, masuk lagi. Mama biak ini Bapak Ibu, keluarin lagi. Ya, dikunyah-kunyah lagi. Itu namanya hagah. Menarik sekali ya. Jadi merenungkan itu bukan sekedar membaca. Ya, mahasiswa teologi itu rajin membaca Alkitab. Ya. Tapi bukan itu. Ya. Mendengar firman? Iya, patut. Mendengar khotbah? Iya. Ya, sumbernya dari sana sih. Ya, dengan telinga kita mendengarkan, dengan mata kita membacakan. Tetapi merenungkan adalah proses setelah membaca atau mendengar. Hari ini engkau mendengar khotbah, Pak Yakub lagi khotbah nih. Ya, terimalah, makanlah. Setelah itu kamu pulang, kunyah-kunyah lagi enggak? Ya, coba direnungkan lagi enggak? Bukan hanya merenungkan sesaat, tapi siang dan malam. Day and night. Jadi enggak boleh lepas nih dari firman. Ya, ngomong. Ya, orang-orang yang introvert kebanyakan malas ngomong, kayak saya ya. Orang-orang ekstrovert, ya, ngomong terus. Tapi kalau hati dan pikirannya dipenuhi firman, dia ngomongnya tentang firman. Ya, saya ngomong Bapak Ibu, cuma bergunam. Ya, orang lain nggak dengar. Istri saya ngomong, tapi saya dengar. Ya, caranya memang berbeda. Tetapi semua kita perlu memperkatakan. Setidaknya ini Bapak Ibu. Engkau ketika memperkatakan, jiwamu sendiri mendengar apa yang kau katakan. Setuju ya? Sebab jiwamu perlu mendengar kata itu, firman itu. Mungkin ada yang bertanya begini, apa sih Pak relasinya baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan berhasil? Ya, saya masih ingat
3 Yohanes 1 ayat 2. Enggak saya catat di sini sih. Ya. Aku berdoa kepada, saya baca aja deh ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Aku juga berdoa begitu. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa. Ini Paulus salamnya, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja ya dan sehat-sehat. Dalam bahasa Inggrisnya itu prosper. Prosper itu terjemahannya harusnya makmur. Tapi di dalam makmur ada juga sehat. Ada juga diberkati. Ada juga kaya. Ada juga bahagia. Ada juga apa lagi? Pokoknya semua yang baik ya. Semua yang baik yang Tuhan sediakan. Itu termasuk di dalamnya. Oke. Nah, kalimat selanjutnya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Siapa yang belum pernah membaca ayat ini? Tolong dicatat. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, sekali lagi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama jiwamu prosper. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kalau kamu ingin melihat keberhasilan di luar, pastikan engkau punya jiwa yang berhasil. Makmur di luar, itu adalah gambaran makmur di dalam. Manusia ini kan ada dua, ya, material dan imaterial. Ya, material jelas. Kamu kalau tak ceblek gitu, ya kamu reaksinya bisa kaget, bisa noleh, ya, bisa sakit. Loh, kekerasan Pak nyebleknya kok gitu? Marah ya. Saudara, tubuh kita ya bisa dipegang, itu fisik, ya, material. Tetapi di dalam tubuh kita ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ya. Dan itu adalah bagian yang kita harus kasih makan. Jangan makan nasi tok untuk tubuh, jangan makan roti tok untuk tubuh, tapi makan firman untuk jiwa. Nah sekarang kalau jiwamu makmur, jiwamu prosper, relasinya dengan tubuh apa? Relasinya dengan kehidupan material apa? Sama Bapak Ibu. Ya, pernah mendengar mensana in corpore sano? Terjemahannya apa bahasa Indonesianya? Dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Enggak tuh. Coba kamu pergi ke rumah sakit jiwa tuh. Badannya sehat-sehat, gemuk-gemuk. Iya toh? Tapi begitu diajak ngomong, gak nyambung. Ya. Jadi, sehat itu bukan tubuh dulu baru jiwa. Kebalik. Memang itu mensana in corpore sano kan slogannya Olimpiade yang pertama di Yunani itu ya. Tapi itu enggak betul, enggak sesuai dengan Alkitab. Ya, Alkitab ngomong kalau jiwamu sehat, tubuhmu sehat. Makanya kalau kamu ke dokter, nasihatnya begini. Ini obatnya ya, tapi tolong yang penting istirahat cukup. Jangan kepikiran. Wes toh dibuat seneng aja. Nah, pesan dokter yang terakhir ini kelihatannya sepele, ya kan? Tapi itu yang penting. Dokter yang ngomong seperti itu ngerti firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya kan? Pertanyaannya, hati yang gembira itu material atau imaterial? Imaterial. Yang imaterial yang di dalam diri kita mempengaruhi apa yang di luar diri kita. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu sama orang-orang yang stres, kepikiran, ya tertekan, depresi, ya dihibur, dikuatkan buat dia gembira. Ya.
Tapi sumber kegembiraan yang sesungguhnya, yang sejati adalah Dia Tuhan. Apalagi kalau kamu setiap hari merenungkan firman, merenungkan firman, merenungkan firman, merenungkan firman. Dan itu akan memberikan jiwamu prosper, jiwamu menjadi makmur, jiwamu menjadi kaya. Dan orang-orang seperti itu tidak mudah khawatir, tidak mudah takut, cemas, tertekan, depresi. Saudara, orang-orang yang miskin itu orang-orang yang jiwanya miskin. Ya, tapi itu bukan tentang saudara ya. Karena aku tahu, sebetulnya jiwamu yang kaya. Itu akan membawa kepada kekayaan yang selanjutnya. Ya, makanya sebab itu firman Tuhan bilang, merenungkan firman siang dan malam. Itu untuk jiwa kita, immaterial kita. Tahu hubungannya Bapak Ibu? Ya, tadi pagi saya mendengar video. Ada seorang mengatakan kekayaan itu bukan soal saldo atau nominal di dalam tabunganmu. Tapi kekayaan itu sesungguhnya adalah mindset. Nah, saya mau tanya, mindset itu immaterial atau material? Saldo itu material. Makanya hari ini kalau orang berkata, Pak, Bu, kalau mau sugih, kerja yang keras. Pesan itu sudah kuno Bapak Ibu. Ya, muncul lagi pendapat, kalau kamu mau sugih, kerja yang cerdas. Sekarang berubah lagi Bapak Ibu. Dia bilang, kalau kamu mau kaya, kaya dalam arti sukses di dalam bisnis gitu ya. Anda tidak perlu kerja keras, tidak cukup kerja cerdas, tapi engkau harus bisa melipat kali gandakan asetmu. Bukan kamu bekerja untuk uang, Bapak Ibu. Nih bedanya ya, maaf ya. Orang miskin, kata yang saya dengar itu, bekerja untuk uang. Tapi orang kaya mindset, dia menjadikan uang itu hamba untuk bekerja bagi dia. Bapak Ibu, saya berharap walaupun ini hanya ditambahkan saja, engkau bisa setuju. Ya, disinilah kita akan melihat bagaimana sebetulnya pekerjaan Tuhan di dalam jiwa kita itu jauh lebih penting mendahului kesuksesanmu, keberhasilanmu di dalam dunia nyata. Saya mau tanya nih, kalau kamu berhubungan dan bisnis dengan seseorang, kamu lebih memilih mana? Dengan orang jujur, berintegritas, dapat dipercaya, orangnya penuh dengan kasih, penuh dengan keterbukaan, transparansi, ya, orangnya penuh dengan kesabaran, orangnya menyambut kamu apa adanya. Dibandingkan dengan ketemu orang yang kamu tahu dia orangnya gak jujur, orangnya gak sabaran. Kalau ngomong kadang-kadang gak enak didengar. Sama dia dibentak-bentak. Kamu mau pilih kerjasama dengan siapa Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, saya mau tanya. Kalau yang pertama ini kaya, ya, yang kamu pilih kaya jiwanya atau kaya karena materialnya? Jiwanya dulu. Kamu kerjasama sama orang kaya, tapi kalau jiwanya miskin Bapak Ibu, minta ampun. Gak ada untungnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya, engkau yang ada di sini, jiwamu diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Tiap hari engkau diubahkan tanpa engkau menyadari. Karena engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Siang dan malam dan siang dan malam. Ada seorang pendeta bersaksi, aku tuh jujur bahwa aku tuh bukan orang yang sabar. Nah istriku tuh selalu ngomong, mbok sabar toh Pak.
Kamu tuh kan berjalan dengan jemaat. Ya, sabar. Dan dia berkata begini, saya tuh sudah berusaha untuk sabar, tapi kok nggak bisa sabar. Ada ya mengeluh seperti itu. Saya tuh sudah berusaha tenang, tapi kok nggak bisa tenang. Saya tuh sudah berusaha untuk lebih baik lagi, tapi kok ya tetap kayak gini. Nah, kadang-kadang beberapa orang berkata, ya susah ya. Sama diri sendiri aja kadang-kadang kita marah dewe. Aku kok kayak gitu ya. Tapi saudara tahu, hamba Tuhan ini merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan dia memperkatakan, Roh Allah ada padaku. Kesabaran itu ada padaku. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Beberapa bulan lewat. Tanpa dia menyadari, istrinya bilang, "Pak, kamu tahu enggak, kamu sekarang sudah berubah loh." "Berubah apa?" Dia tanya begitu. "Kamu enggak marah-marah kayak dulu lagi. Ingat enggak dulu kamu suka marah-marah, suka enggak sabaran. Hari ini, as istrimu nih mendampingimu, aku bilang, kamu sekarang jauh lebih sabar, lebih baik." Dan kemudian dia ingat, dia merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan kamu tahu, tanpa dia mengusahakannya Bapak Ibu, dia tiba-tiba berubah, berevolusi sendiri. Aku tahu itu pekerjaan Tuhan. Dan orang yang makmur, kaya ini, seperti ini, dimulai dari jiwanya. Selanjutnya, kamu akan beruntung, ya. Good success, ya, dalam bahasa Inggrisnya good success ini diterjemahkannya begini. Beruntungnya bukan hanya sebagian-sebagian, tapi keseluruhan. Ya, Joseph Prin menjelaskan good success itu adalah sukses di pekerjaan, sukses di rumah tangga, keluarga, ya, sukses di dalam hubungan-hubungan, sukses di dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau ada orang yang merasa sukses di pekerjaan tapi kemudian keluarganya hancur, itu bukan good success. Ya, di tempat kerja dia bilang, wah, dia hebat, dia luar biasa, dia sukses. Saya begitu pulang ke rumah, anaknya bilang, ya, bertengkar, nggak sukses. Itu bukan good success. Jadi good success adalah di sana sukses, di sini sukses, di mana-mana dia sukses, makmur, jadi berkat. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut. Berhasil prosper atau salah ya bahasa apa ini Ibraninya, makmur berhasil beruntung. Dan ini selalu dipertukarkan antara kata salah dengan sakal. Ya. Dan kamu adalah orang-orang yang sesungguhnya menikmati bagian ini. Oke. Nah, bagaimana di dalam perjanjian baru? Nah, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan sama-sama, berbuah banyak. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, Bapak Ibu jemaat, engkau dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau engkau tinggal di dalam Yesus, kamu berbuah banyak. Saudara-saudara, ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayo katakan sama-sama mulai dari kata jikalau. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara berhasil, makmur. Karena ketika kamu tinggal di dalam dia dan firman Tuhan tinggal di dalam. Bagaimana tuh firman tinggal di dalam kita?
membaca, mendengar, merenungkan siang dan malam. Jadi seolah-olah firman itu jadi daging, ya, menyatu dengan diri kita. Aku pernah kasih ilustrasi, kapas sama air, ya kan? Kapasnya dicemplungkan ke dalam air. Lalu kemudian kapasnya diangkat. Saya mau tanya, di mana kapasnya? Di dalam air. Di mana airnya? Di dalam kapas. Oke? Jadi tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Seperti itu. Firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, kata Yesus. Kamu berbuah banyak. Kamu minta apa saja. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau firman jadi daging, saudara kemanapun saja engkau pergi, hanya kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti engkau kemanapun engkau pergi seumur hidupmu. Ya, diberkatilah engkau. Terakhir, Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Ya, berarti perempuan itu siapa? Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Terus mendengar perkataannya. Saudara-saudara, Marta protes. Kenapa engkau membiarkan saudaraku hanya duduk-duduk saja? Tolong beritahu dia supaya ia membantu aku untuk menyediakan segala sesuatu. Bagi Tuhan lo ini, bagi Yesus lo ini. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Menerima, merenungkan, menerima lagi, merenungkan. Yesus sendiri bilang, hal ini tidak akan diambil daripadanya. Ini kunci sukses, ini kunci berhasil. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk dari debu tanah, ya kan? Setelah debu tanah itu jadi, apa yang Tuhan lakukan kepada manusia ini? Tuhan menghembuskan nafas. Oke? Tuhan menghembuskan nafas. Alkitab berkata, maka hiduplah dia. Kehidupan dimulai dari nafas Allah. Ya. Saya menunjukkan kepada saudara dalam perjanjian baru 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan menunjuk kepada apa? Firman Tuhan, Alkitab. Ya, ini Paulus kepada Timotius. Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan. Kata diilhamkan itu bahasa Yunani adalah theopneustos. Theo Tuhan. Pneustos adalah hembusan. Dihembuskan. Apanya yang dihembuskan? Firman. Jadi, kalau kamu tidak menerima firman, kita semua mati. Karena itu adalah nafas Allah. Ya Bapak Ibu, kamu pasti setuju dengan statement saya. Ikan itu hidup di air. Kalau Anda mengangkatnya dari air, ikan itu akan mati. Manusia hidup dalam gambar Allah. Ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam kita. Dan itu adalah firman. Kamu tanpa firman tidak ada apa-apanya. Kalau kamu bersama dengan firman, kamu akan hidup.
seperti ikan hidup dengan air. Amin Bapak Ibu. Naturmu adalah hembusan nafas Allah. Jiwamu adalah dipenuhi dengan firman. Sekali lagi Yesus berkata, manusia tidak makan dari roti saja, karena roti hanya untuk tubuh. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Untuk apa? Untuk jiwamu. Untuk hidupmu yang imaterial itu. Kamu perlu supply yang terus menerus. Dan itulah kunci keberhasilanmu. Siapa mau berhasil? Nikmati firman Tuhan setiap hari. Amin. Yuk kita nyanyi lagi lagu tadi. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Dengan percaya, dengan gembira, ya. Setiap hari kita rasa no sabdane, ya. Firman Tuhan. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi ing sadina sina rasake sabdane gondeni pepakone tetepi pranatane kanthi tulus ing ati slawase percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi ing sadina-dina ngrasake sabdane tetepi pepakone tetepi pranatane kanthi tulus ing ati slawase setan ora doyan demit ora tulit leloro padha lunga amarga percaya rezekine teka saben dina bejo nunggake sing percaya Gusti setan ora doyan, setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, amarga percaya rezekine teka, saben dina bejo, tunggape sing percaya Gusti Yesus. Sing percaya Gusti Yesus. Amin. Sing percaya Gusti Yesus. Saudara adalah orang-orang yang berhasil karena kuncinya adalah merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya setiap pagi saja, tapi juga siang dan malam. Gemimil, ya, berguna. Dan aku percaya keberhasilan akan mengikutimu. Oke, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, mulai belajar. Ayo memperkatakan apa itu kebenaran firman Tuhan, apa itu janji Tuhan, apa itu segala sesuatu yang disebut dengan ajaran, kebenaran, firman yang Tuhan hembuskan kepada kita. Mulai berguna, mulai berkata-kata di bawah nafasmu, Tuhan itu baik. Kebenarannya kekal untuk selama-lamanya, janjinya untuk saya, untuk jemaat GKI Puri Marina. Aku adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Aku adalah anaknya yang dikasihinya. Bapak Ibu mulai katakan, apa yang engkau ingin katakan dari firman yang engkau dengar. Izinkan jiwamu mendengar apa yang engkau katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku
aku percaya jemaatmu diberkati pada pagi hari ini. Pulang dengan kunci keberhasilan. Firman-Mu sendiri mengatakan bahwa merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan seperti pohon tanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buahnya, dan apa saja yang diperbuatnya, jemaat menjadi berhasil. Engkau yang membuat itu di dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat, Tuhan memberkati engkau. Kasih karunia dari Bapa terus menerus ditegakkan di dalam kehidupanmu. Anugerah kasih karunia oleh Yesus Kristus mengalir dan mengikuti kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Kau naik, kau tidak pernah turun. Kau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Semua kita yang percaya, kita menerimanya bersama. Kita berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.